ceramah itu penting, ya. Nasihat itu penting, tapi yang lebih penting mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Itu lebih penting. Jadi mari saya mengajak semua ibu-ibu, bapak-bapak untuk mendoakan almarhum dengan niat surah Fatihah. Nilainya surat Fatihah kita niatkan pahalanya untuk almarhum, agar almarhum Bapak Syamsul bin Usman diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dan dimaafkan oleh Allah, diberikan kedudukan bersama Rasulullah di alam barzah. Al-Fatihah. Annallah yataqabbalus salah wa du'a wal arwah ahlul bisa. Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, khususan ila ruh almarhum Syamsul bin Usman. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'alhu fikaka minan nar wa itqan minan nar wa hijaban minan nar wa sitran minan nar. Allahumma warfa darajatahu fil barzah ma'a Rasulullah ila yaumil qiyamah ma'a Rasulullah, ila yaumil mahsyar ma'a Rasulullah, ila yaumil mizan ma'a Rasulullah, ila yaumil hisab ma'a Rasulullah, ila al-haudil kautsar ma'a Rasulullah, wa ila siratil mustaqim ma'a Rasulullah, wa ila jannatul firdaus insyaallah ma'a Rasulullah. أن الله يولي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة بجاه رسول الله بحق رسول الله وبسر رسول الله وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya jaddi Rasulullah. Khudh biyadina qad daqat hilatina adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Adrikni ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sahibil busra salatan tubassiruna biha bis sakinah wa bisihhatul afiyah wa bisihhatul afiyah wa bisihhatul afiyah wa salatan tubassiruna biha ala walidina warhamhuma kama rabbayani wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min lailati hada ma'a Rasulullah wa ma'a sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa ma'a sayyidina Umar ibni Khattab wa ma'a sayyidina Utsman ibni Affan wa sayyidina Ali ibni Abi Talib wa kullu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang saya hormati para hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, semua para pemuda dan pemudi yang hadir di sini, yang saya hormati juga khususnya keluarga besar almarhum Bapak almarhum Syamsul bin Usman, yang mana kita mengharap agar keluarganya diberikan keikhlasan, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran fid dunya wal akhirah, sehingga almarhum Syamsul bin Usman diangkat derajatnya oleh Allah karena mendapatkan keluarga yang ditinggal mati tapi ikhlas dan sabar menerimanya. Dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mampu saya sebut namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi hormat saya, sedikit pun tidak mengurangi takdim saya, cinta saya, perhatian saya, dan doa saya insya Allah kepada kalian semua. Amin. 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 Ya Rabbal
Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati kita. Segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita. Karena pertemuan ini tidak akan terjadi kalau bukan karena Allah yang menghendaki. Pertemuan ini terjadi karena Allah yang meringankan langkah-langkah kita. Pertemuan ini terjadi karena Allah yang menggerakkan hati kita. Pertemuan ini terjadi karena Allah masih menetapkan Islam, iman kepada diri kita masing-masing. Dan pertemuan ini terjadi salah satu bukti kita telah melaksanakan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu silaturahmi. Silaturahmi itu bukan cuma mendatangi orang hidup saja, bukan cuma mendatangi menjenguk orang sakit saja, tapi silaturahmi juga termasuk mendatangi keluarga besar almarhum, orang yang sedang berduka, itu juga termasuk silaturahmi. Dan juga berziarah kubur, itu juga termasuk silaturahmi. Walaupun kita beda alam, alam barzah dengan alam dunia, tetap silaturahmi dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena acara Tadhkiratul Maut yang kita adakan ini sekarang, ini pertama kali diadakan. Siapa yang mengadakan? Para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi sahabatnya Nabi Muhammad pertama kali Tadhkiratul Maut seperti yang kita adakan ini atas perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ahli sejarah. Mari kita kembali ke sejarah. Di dalam sejarah ada kitab namanya Sirah Nabawiyah. Sirah para nabi dan sirah para sahabat. Sejarah-sejarah sahabatnya Nabi Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sejarah tersebut. Maksudnya ikut diceritakan di dalam kitab tersebut. Dulu ketika Nabi Muhammad pulang dari Ghazwatil Uhud, ada peperangan namanya perang Uhud. Kan perang yang dihadiri Rasulullah macam ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada banyak nama-namanya ya. Tapi ini karena lokasinya di Uhud, jadi namanya Ghazwatil Uhud. Ketika Rasulullah pulang karena mendapatkan kemenangan, walaupun sempat digagalkan, tapi akhirnya tetap mendapatkan kemenangan. Waktunya Rasulullah pulang, Rasulullah melihat Cikalina. Apa itu Cikalina? Sepupu nih. Sepupunya. Ada sepupunya. Apa itu? Bari bahasa apa itu? Terbang. Beri bagi. Hah? Beri bagi. Bari bagi. Bari. Pagi itu, Nah dia ini. Rasulullah, salah satu mukjizatnya Rasulullah mampu melihat orang yang sudah meninggal, jasadnya sudah meninggal, tapi orangnya nalihat ya Rasulullah. Bahkan salah satu juga mukjizatnya Nabi Muhammad, kuburan yang kita lihat cuma tanah, tapi Rasulullah mukjizatnya menembus pandangannya sampai di alam barzah. Itu mukjizatnya Nabi Muhammad. Termasuk mukjizatnya melihat padahal orangnya sudah meninggal. Yang dilihat itu sepupunya yang pertama bernama Ja'far. Ja'far itu sepupunya Nabi Muhammad, sepupu satu kali. Cikalina, tapi satu kali ya, yang satu kali. Dekat sekali dengan Rasulullah. Itu Ja'far tidak pernah bawa pedang. Setiap perang tidak pernah bawa pedang. Bendera tidak pegang. Buat apa bendera tidak pegang? Supaya semangatnya para sahabat tetap tidak dodong. Makanya itu Ja'far tugasnya cuma pegang bendera. Waktunya pegang bendera, dipotong di tangannya. Masih nampik lagi tuh bendera ya pakai tangan kiri, dipotong lagi tangan kiri. Sakit sekali di tangannya itu, tiga siku-siku namanya. Nah pas saya kalian nah tahan parisi itu limana, nah peluk itu bendera tetap berkibar. Waktu berkibar itu bendera dengan sisa-sisa potongan tangannya, dia tahan sakitnya luar biasa. Akhirnya dia dipanah, ditombak berkali sampai meninggal dunia. Waktunya peperangan Ghazwatul Uhud selesai.
Rasulullah pulang, Nabi Muhammad melihat ke atas sambil tersenyum. Nabi Muhammad jalan lagi, melihat ke atas lagi, tersenyum lagi Rasulullah. Jalannya Rasulullah lagi, lihat lagi ke atas, tersenyum sampai sahabat penasaran, ya Rasulullah, limada tadhak bi mislu dzalik ya Rasulullah? Kenapa engkau ketawa seperti tadi ya Rasulullah? Heran para sahabat. Akhirnya kata Rasulullah, ya ashabi, andurul Ja'far at-tayyar fis sama. Saya melihat sepupuku yang bernama Ja'far terbang dengan sayap barunya. Kan waktu meninggal tidak ada di tangannya. Jadi Allah ganti dengan 2 sayap. Akhirnya Rasulullah memberikan gelar at-tayyar. Tayyar itu artinya orang yang memiliki 2 sayap yang sangat lebar. Terbangin lihat itu Ja'far. Cuma Rasulullah yang lihat, semua sahabatnya tidak ada yang lihat. Cuma Rasulullah yang melihat Ja'far terbang ke langit, keliling di sekitar lokasi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya ashabi, idhabu ilal bait Ja'far at-tayyar. Wahai sahabat-sahabatku, kalian pergi ke semua ke rumahnya Ja'far at-tayyar, karena di sana ada keluarganya Ja'far yang masih hidup, ada keluarganya, istrinya, anaknya yang kita harus datangi untuk bersilaturahmi agar dukanya reda. Inilah tazkiratul maut yang pertama kali. Memang Nabi Muhammad tidak hadir, tapi Nabi Muhammad memerintahkan sahabat-sahabatnya. Masya Allah, alhamdulillah kita semua yang hadir di sini telah mendapatkan pahala yang besar karena melakukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang di rumah duka dengan niat silaturahmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertemuan ini juga kembali saya mengingatkan ayat Allah di dalam Al-Quran yang sering kita dengar. Ketika Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya semua datangnya dari Allah. Wa ilaihi turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi turja'un. Dan sesungguhnya juga semua yang datangnya dari Allah turja'un, akan dikembalikan, akan dipulangkan. Ini prinsip yang Allah berikan kepada kita. Apa prinsip? Apa itu? Bahwasanya semua pemberian Allah bukan hak milik, tapi hak titip. Mengerti gitu? Semua pemberian Allah hak titip, bukan hak milik. Kita cuma dititipi pasangan, dijaga pasangannya, jangan dipasakiti hatinya. Banyak pasangan sakit hati itu ngaruh sih. Besok na dilihat malam na ngaruh sih. Berarti paris kinyawana. Jadi begitu ya, pasangan itu titipan. Harus dijaga, titipan itu dijaga. Kalau yang menitip, kalau titipan kita tidak jaga, pasti Allah yang menitip marah. Allah yang menitip. Jadi titipannya harus kita jaga, termasuk hatinya. Yang disakiti hatinya pasangan tak. Jaga, dijaga. Ya. Terus apa lagi? Lanjutannya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datangnya dari Allah dan semua akan dipulangkan kepada Allah. Termasuk apa? Harta, anak, sahabat, semua titipan. Tetangga itu titipan juga. Siapa tahu nak bombik tetangga tay, bukan titipan tay itu. Karena bombik. Maksudnya itu semua yang enak-enak itu benar-benar titipan. Tidak boleh diakui. Tidak boleh kita mengatakan milikku, anuku, jangan. Itu semua titipan. Disitulah kenapa kita dianjurkan menjadikan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai prinsip hidup, supaya kita beriman kepada Allah. Dan juga
Ada satu ayat mungkin sering kita dengar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang berjiwa, semua yang bernapas, semua yang hidup, dan semua yang poso. Poso ada orang napas tanda. Poso. Dha'iqatul maut kata Allah. Dha itu satu huruf gitu. Alif, ba, ta, tha, ya, ha. Itu dha cuma satu huruf. Dha itu artinya pasti merasakan, pasti mengalami. Satu huruf saja ada artinya. Jadi kalau saat baca Al-Quran jangan terlalu buru-buru. Banyak orang sekarang begitu. Mau dikira lancar, sembarang baca. Salah-salah. Mau dikira apa? Mau dikira lancar, padahal pototoai. Jadi lebih baik kita baca Al-Quran pelan-pelan, panjang pendeknya teratur, kita dapat pahala. Dha'iqatul maut, satu huruf saja dengan kalimat dha artinya merasakan, pasti mengalami al-maut, yaitu kematian. Siap atau tidak, mau atau tidak, pasti akan merasakan. Dan kematian itu enak. Yang tidak enak itu mendadak. Kematian itu enak. Yang tidak enak apanya? Mendadaknya. Tak bangga gitu mati. Tidak enak. Apa yang tidak enak? Mendadak. Kalau tidak mendadak, sana ditahu ke, ya mati kan tanggal sekian, memang istighfar memang. Kan enak. Ada mempersiapkan diri karena sudah tidak mendadak. Yang tidak enak itu mendadaknya yang tidak enak. Makanya karena kematian mendadak, istighfar memang mikir kepada Allah, minta maaf memang mikir kepada Allah sebelum tiba saatnya. Dan jangan tunggu disuruh. Istighfar tidak perlu disuruh. Minta maaf kepada Allah. Banyak orang minta maaf kepada manusia. Banyak orang rajin minta maaf kepada sahabatnya, tapi jarang yang minta maaf kepada Allah. Giliran sama manusia, ada temannya, sahabatnya baru nak kenal, pemepurang kering, pemepurang. Seharusnya dia minta maaf kepada Allah dulu karena menyakiti hatinya saudaranya sebelum dia minta maaf sama orang yang dia sakiti. Karena yang dia sakiti titipannya Allah, ciptaannya Allah. Jadi harus kita dahulukan Allah, minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mari kita sama-sama minta maaf. Mari jangan malu-malu semua ya. Kita minta maaf kepada Allah sama-sama. Segala sesuatu yang dilakukan bersama itu lebih mujarrab, itu lebih mustajab, lebih diijabah dan lebih dikabulkan oleh Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Satu kali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kenapa bagian sini lobet? Barat tak do kapan? Dua itu penyebab tempuna lobet. Kalau punya teai tak do cibur. Dua di. Jadi semangat Ki. Minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah harus semangat. Ayo sekali lagi. Astaghfirullah. Bagaimana semangat? Alhamdulillah. Semangat itu tanda iman. Tanda kuatnya iman. Orang semangat berbuat baik itu berarti imannya masih kuat. Tapi kalau lobet kising kama baterai ya, itu imannya juga lemah. Sama gitu. Tapi dalam hal kebaikan,
Ya, dalam hal kebaikan seperti istighfar itu kebaikan. Harus semangat. Apapun kebaikannya harus semangat. Dan di pertemuan ini saya teringat ada satu hadis yang wajib saya lontarkan, wajib saya sampaikan, karena ini hadis isinya sudah diamalkan oleh orang dulu. Totoatat torioloha, kalau setiap ada jenazah, setiap ada orang meninggal 2 kali sholat. Totoatat torioloha, pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah. Kalau ada orang meninggal, yang pertama sholat wajib apa namanya? Sholat jenazah, itu wajib. Yang tidak tahu sholat jenazah belajar memang Miki, khusus laki-laki. Belajar ki sholat jenazah. Ya. Yang kedua sholat sunnah. Sholat sunnah itu dikerjakan, sholat hadiah untuk orang yang meninggal dunia dikerjakan setelah jenazah dikuburkan, setelah dimakamkan. Kan kalau sholat jenazah masih ada jenazahnya, itu sholat wajib namanya, sholat jenazah. Sedangkan kalau jenazahnya sudah dikubur, yang keluarganya sudah pulang, setelah sholat isya dia dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat. Ini nih, sholat untuk orang meninggal yang hukumnya sunnah dikerjakan cuma 2 rakaat. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu ala maitikum asyaddu minal mayit lailatil ula. Irhamu, kata Rasulullah, kasihanilah keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Kasihani keluarga yang telah meninggal dunia. Irhamu, kata Rasulullah, asyaddu minal mayit lailatil ula. Yang paling menakutkan bagi seorang mayit malam pertama di alam barzah. Malam pertama saja menakutkan. Bagaimana orang sudah dikubur 3 hari yang lalu, 1 ahad yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu. Itu jauh lebih mengerikan dan jauh lebih menakutkan. Rasulullah menegaskan, irhamu ala mayitikum, kasihanilah keluarga kalian yang telah meninggal dunia. Irhamu bis sadaqah. Yang pertama, sebelum yang sholat, yang pertama dulu, kasihanilah dengan sedekah. Sedekah itu termasuk baca Quran. Termasuk baca Quran. Kita baca Quran, kita niatkan pahalanya untuk keluarga yang telah meninggal dunia, itu termasuk sedekah. Jadi sedekah bukan cuma doa saja. Sekarang aja doa misi kotak. Banyak sekarang itu doa misi. Nah bombe gitu tanggana gara-gara doa. Nah bombe ki pasangan nak gara-gara doa. Nah bombe ngasih ngaganna keluarga doa ini penyebabnya. Banyak begitu. Nah pandraki otakna doa itu. Banyak sekarang. Buktinya apa? Kenapa napandraki? Contohnya, banyak orang berjuang, rela mengorbankan kesehatannya demi uang. Betul tidak? Nah, setelah garing, setelah sakit, setelah dia sakit, berobat, dia rela menghabiskan uangnya, biar habis uangnya. Yang penting sehat. Betul tidak? Waktu nasihat dia rela korbankan kesehatannya demi uang. Waktu sakit dia rela korbankan uangnya demi sehat. Apa namanya itu? Togaring. Bahaya tidak? Berarti napandraki mentong kalau terlalu orang sekarang begini. Uang itu kebutuhan hari-hari dan menjadi sebab bekal kita di akhirat. Kalau dimanfaatkan untuk akhirat. Tapi kalau untuk foya-foya, untuk pamer-pamer, banyak sekarang orang begitu pamer-pamer. Tidak ada motor barunya, beli motor baru supaya dilihat, banyak ada motor baruku. Mau jadi lihat, Pak, dilihat di dompetnya kosong. Bahaya tak? Bahaya. Pamer itu berdosa, dosa besar. Tujuannya membuat orang bangga sama dia karena pamernya. Tapi setelah orang bangga, apa Nabi? Sudah nih, orang sudah lupa.
Tapi dosanya pamer tadi bertahan sampai mati. Bahaya tidak? Bahaya. Ya, saya lanjut hadisnya Rasulullah. Irhamu ala mayyitikum bis sadaqah. Yang pertama, kasihani keluarga kalian yang telah meninggal dengan sedekah, yaitu membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu, Al-Quran hebatnya luar biasa. Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis kitab Sahihul Bukhari wa Muslim, irhamu, kata Rasulullah, ikra'u Quran ala maitikum. Bacalah Quran 30 juz untuk keluarga yang telah menjadi mayit atau yang sudah meninggal. Ya, 30 juz. Sekarang enak nih, ada yang per juz. Per juz dibagi-bagi, satu juz. Jadi 30 orang yang baca, selesai nih khatam Quran. Nah, itu enaknya kalau sekarang. Beda kayak dulu. Kalau dulu Qurannya pakai kulitnya kambing. Kulit kambing dipakai untuk menulis Al-Quran. Sekarang enak, kertas dipakai. Di zamannya Rasulullah, Al-Quran dibaca pakai kulit kambing atau pelepah kurma. Di situ ditulis Al-Quran. Sesa dibalik, talak dulu. Sekarang alhamdulillah Al-Quran kecil sekarang. Bisa ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang Al-Quran enak. Kertas ringan dibawa, enak dibaca, jelas tulisannya sekarang. Alhamdulillah. Nabi Muhammad melanjutkan, kalau seseorang dari umatku tidak mampu membaca 30 juz, Nabi Muhammad bijaksana. Apa kata Rasulullah? Kalau tidak mampu membaca Al-Quran 30 juz, kata Rasulullah melanjutkan, ikra'u suratul Yasin ala mayyitikum, kata Rasulullah. Bacalah surah Yasin dan hadiahkan niat pahalanya untuk keluarga yang meninggal dunia. Diringankan. Tokut tua yang malas baca Al-Quran, kutulan luar biasa, lah kutu. Banyak sekarang itu, dompalat Tommy, kutu Tommy. Banyak yang begitu. Saking kutuna, lebih kecil lagi sendalnya daripada Al-Quran. Kenapa bisa? Al-Quran sering pakai. Sendal sering pakai. Selalu nasika, nasiran sirang, cil lagi. Betul? Sepatuna, cil lagi. Betul? Al-Quran berdebu di atas lemari. Jadi wajar yang miskin tambah miskin, itu salah satu sebabnya. Karena membiarkan Al-Quran berdebu di atas kuburan menghalangi rezekimu. Banyak orang punya uang banyak, tapi sedikit-sedikit lanya mising, sedikit-sedikit diluk kaki mising. Banyak. Selalu ada penyebab membuat dia susah pas punya uang. Apa penyebabnya? Membiarkan. Salah satu penyebabnya membiarkan Al-Quran berdebu, kotor di atas lemarinya. Kenapa berdebu? Karena jarang nabaca. Jangankan nabaca, nasentuh saja tidak pernah. Nabeli saja waktu pengantin baru, saya terima nikahnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Semenjak menikah tidak pernah sentuh Al-Quran. Wajar. Kerja, tidak pernah sukses. Pas ada uang lanjut sih. Sedikit-sedikit selalu pas mau beranu ada uang pegang. Baru satu ahad bingung ya. Gimana duit kan? Apa ku belanja nih? Lupa. Padahal lainnya. Hilang keberkahannya. Hilang keberkahan rezekinya karena membiarkan Al-Quran berdebu di dalam rumahnya. Jadi Rasulullah mengatakan, ikra'u Yasin ala mayyitikum, bacalah surat Yasin. Kalau tidak mampu membaca 30 juz Al-Quran, baca surat Yasin dan hadiahkan pahalanya untuk keluarga yang meninggal dunia. Dan juga ketahuilah, Nabi Muhammad masih bijaksana. Nabi Muhammad masih mengerti keadaan umatnya. Apa kata Rasulullah? Kalau masih ada umat yang malas kutu baca Yasin, malas baca surah Yasin, lah kutu, banyak itu lah kutu luar biasa. Padahal sekarang enak nih, orang yang tidak tahu baca Al-Quran enak nih sekarang. Ada nih tulisan Latinnya, betul? Jadi tidak ada alasan tidak membaca Al-Quran. Tidak ada alasan kalau zaman sekarang. Karena yang tidak tahu mengaji masih diringankan dengan Al-Quran dengan tulisan Latin, bahasa Indonesia dibaca.
Tapi Nabi Muhammad tetap melanjutkan. Kalau ada umatnya lakutu, masih kutu baca surah Yasin, Rasulullah melanjutkan, Iqra'u suratul Fatihah ala maitikum. Bacalah surah Fatihah dan hadiahkan pahalanya untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Begitu bijaksananya Nabi Muhammad. Dari Al-Quran, orang malas baca Quran diringankan dengan surat Yasin. Orang malas baca surat Yasin diringankan dengan baca surat Fatihah. Ya Allah. Tapi Al-Quran itu hebatnya luar biasa. Saking hebatnya Al-Quran, doanya saja hebatnya luar biasa. Doanya Al-Quran, makna dari doanya Al-Quran kita butuhkan di dunia sampai di alam barzah, dan bahkan kita butuhkan hasil dari doa Al-Quran sampai di akhirat, sampai di dalam surga bersama Rasulullah. Doanya banyak sekarang orang baca doa Al-Quran waktu naji anak-anak, waktu di waktu masih istiqomah di kandat tuh banyak tuh. Waktu masih anak-anak tuh istiqomah di kandat tuh. Padahal yang di kandat tuh pas besar kebanyakan lebih sukses daripada orang yang makan kandat tuh. Lihat sekarang pengangguran. Kebanyakan dulu sering makan kandat tuh anak-anak. Bahaya, menggolimi. Anak-anak itu tidak boleh digolimi. Didatik docilin, di kandat tuh misi, dipajaki. Perhatikan, kita perhatikan. Kebanyakan yang sering dipandang inting waktu masih kecil, dibodoh-bodohi, dipajaki, dikandato, didatik, docilina waktu masih kecil. Sekarang luar biasa, besar na rumah, bagus na pekerjaan. Tapi perhatikan nasibnya yang dulu, yang makan dato kah, pajak-pajak. Perhatikan nasibnya sekarang, jadi duda. Jadi apalagi pengangguran istiqomah, sudah pengangguran istiqomah. Dan sedikit yang tidak jadi paluka. Na'udzubillahi min. Maksudnya apa? Ini pelajaran, jangki pandang enteng orang. Siapapun dia, baik itu anak-anak, kita hargai. Siapa tahu kalau kita hargai anak-anak dari kecil, nah ingat ki waktu dia dewasa, nah ingat ki, oh ini dulu waktu kena tolong di sekolah ya. Oh ini moran na tolong nasari ki doe, nasari ki jama-jama, nasari ki bala. Tidak mustahil. Orang kalau balas budi itu, anak kecil itu daya ingatnya anak kecil lebih hebat daripada daya ingatnya profesor. Betul atau tidak? Kalau ada anak kecil dibul lagi saya mata satu kali waktu nak cari, nah ingat sampai besar. Maksudnya apa? Itu anak kecil, daya ingatnya dahsyat. Jadi hati-hati, jangan kasar dengan anak-anak. Lembuti supaya dia balas budi dengan kita yang lembut dengan dia. Masya Allah. Ngapa lari pembahasan ini? Lari pembahasan. Begini, kembali ke Al-Quran. Doa Al-Quran itu hebatnya luar biasa. Hebat. Saking hebatnya doanya juga hebat. Yang sering dibaca di masa anak-anak, pas orang sudah besar jarang mina baca. Pas ada mi istrina tambah jarang mina baca. Jangankan doa, Al-Quran sejarang dah baca. Pas besar lagi ada mi cucuna, ada mi singkat, intinya proses waktu yang luar biasa cepatnya. Ya, doanya Al-Quran. Kalau kita istiqomah membaca doa Al-Quran, betul-betul selamat di dunia kita selamat, di alam barzah kita selamat, di akhirat juga kita selamat. Ayo mari kita sama-sama membaca doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran wa nuran wa hudan, Allahumma dzakirna minhum nasina wa 'allimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Ya apa gue bilang tuh? Lebih nahap lagi anak-anak.
Padahal isi doanya ini bukan dibutuhkan untuk anak-anak saja, tapi kita semua yang hadir di sini membutuhkan doa tersebut. Maksudnya isi manfaat dari doa tersebut. Semangat anak-anak tadi baca luar biasa. Yang kalah sama anak-anak. Semangat itu jangan waktu masih anak-anak saja semangat. Pas lobet ki, togari. Jangan ki begitu ya. Sehat ki, semangat ki. Semangat menandakan kita sehat. Punna lobet menandakan kita garri. Ayo ulangi lagi. Allahumma wa nuran wa hudan. Nasina warzuqna tilawatahu al-laili wa Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu doa Al-Quran. Perhatikan. Allahumma ya Allah, irhamna. Allahumma irhamna. Ya Allah irhamna. Irhamna itu luas sekali maknanya, luas sekali artinya. Allahumma irhamna, ya Allah irhamna, rahmati kami, sayangi kami, pedulilah dengan kami, ya Allah irhamna. Ya Allah perhatikan semua yang sering terlintas di hati kami, semuanya ya Allah, dan tolong ya Allah irhamna, perhatikan juga semua yang sering terpikirkan di benak pikiran kami ya Allah, kabulkan ya Allah, perhatikan ya Allah bil Quran, demi dan keberkahan Al-Quran, demi keutamaan Al-Quran, demi kemuliaan Al-Quran, demi kebesaran Al-Quran. Ya Allah, baru ku sedikit Allahumma arhamna bil Quran, begitu artinya. Yang saya pertanyakan, ketika manusia sayang sama kita, enak atau tidak? Saya tanya, suami disayang sama istri, enak atau tidak? Istri disayang sama suami, enak atau tidak? Disayang itu bukan cuma disapu-sapu saja, sare doe. Kasihan kalau tidak dinafkahi, kasihan. Dia punya kebutuhan, penuhi kebutuhannya tapi batasi keperluannya. Maksudnya keperluan, kalau dua mi HP jangan tambahin, jadi duduk. Nah, boros juga tidak boleh, haram. Boros itu haram hukumnya. Perhatikan, kita ini dari doa Al-Quran tadi, kita ini mengharap disayang oleh Allah, ya. Sebelum kita nyambung kepada Tuhan kita yaitu Allah, kita ini semua enak tidak kalau ada teman tak nabenci ki. Contoh, kita punya teman 100 orang, tapi ada 1 orang dari 100 orang nabebek, nacalak, nabenci, enak atau tidak? Itu tandanya kita butuh kasih sayang. Betul? Kenapa dibenci tidak enak? Berarti kita membutuhkan perhatian. Kenapa dibenci tidak enak? Berarti kita butuh kasih sayang, cinta, perhatian dan lain-lainnya. Nggak usah munafik. Kita ini semua butuh diperhatikan oleh sesama manusia. Buktinya kita tidak enak perasaan tak kalau ada orang benci kita. Kita tinggal di rumah mewah, rumah tak enak ini, tapi ada tetangga tak nabombek ki. Enak atau tidak? Tidak. Maksudnya artinya kalau tidak enak dibombek, berarti kita kepengen tetangga tak menghargai kita, senang sama kita. Tapi jangan mengharap dihargai kalau tidak menghargai orang. Jangan pernah mengharap mau dimuliakan tapi kau tidak memuliakan orang.
tidak akan terjadi. Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham," kata Rasulullah. Siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan disayangi oleh Allah di dunia, sampai di akhirat tidak akan disayang. Kalau tidak punya rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.